Bapak-bapak, ibu-ibu terkasih, pada malam hari ini Pastor Agustinus Sarwanto SJ akan memberikan renungan dengan tema belajar dari spiritualitas Santo Ignatius untuk hidup sehari-hari kita. Sebelum itu, kami mohon Pastor dengan hormat, Pastor kiranya memperkenalkan diri kepada kami semua. Dipersilakan, Pastor. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua dari kelompok LPF, Loving a Praying Family ya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya bergembira karena Santo Ignatius dipakai untuk doa Triduum selama 3 hari. Itu luar biasa. Saya berbicara sekarang ini dari kota Semarang. Tadi saya baca ada Vero dari Kerapia itu mungkin saya tahu, tapi kok suaranya beda tadi. Saya ditabiskan sebagai imam di Serikat Yesus tahun 95, jadi sudah 26 tahun yang lalu. Setelah itu saya bekerja di Yayasan Canisius Cabang Pendidikan di Cabang Jogja, Yayasan Canisius Pendidikan selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian setelah itu di Paroki Tangerang 1 tahun, lalu belajar sebentar ke Belanda. Pulang saya ada di penerbit percetakan Canisius di Jogja. Mungkin pernah ada yang baca buku penerbit percetakan Canisius. 2011 saya pindah ke Semarang, ada di Dana Pensiun Yadapen, dan juga sekaligus membantu di Paroki Santa Teresia Bongsari, Semarang. Kemudian kemarin ketika Ibu Regina meminta saya tanya, loh kok kenal saya dari mana? Ternyata kenalnya itu ya jalannya itu aneh-aneh. Jadi saya termasuk kadang-kadang membantu tapi juga terlibat dalam gerakan untuk mencintai dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Ada di EcoCamp, dan waktu itu Suster Petronella hadir, mewakili susteran di mana dia, saya agak lupa. Yang jelas beliaunya ikut Green Leader, pelatihan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hijau. Lalu kemarin Bu Regina menyebut, ternyata yang menyebut nama saya itu Suster Petronella. Nah, saudari-saudara, saya akan berbagi sejenak tentang spiritualitas Ignatian, moga-moga membantu kita dan berguna bagi kita. Moga-moga kalau Triduum makin mengenal Ignatius juga makin serius gitu ya nanti Triduumnya. Tahun ini kebetulan 500 tahun dikenang oleh Serikat Yesus dan kawan-kawannya. 500 tahun yang lalu, 20 Mei, itu adalah mulainya pertobatan Ignatius. Maka saya akan mohon izin untuk share PowerPoint saya. Moga-moga lalu bisa menjadi lebih enak. Boleh diizinkan saya untuk share screen? Silakan Romo, sudah bisa share screen. Sudah bisa ya? Ya, terima kasih Romo. Apakah bisa kelihatan? Sudah jelas Romo. Baik. Jadi kita akan berbicara tentang spiritualitas Ignatian untuk hidup kita sehari-hari. Persis hari ini adalah sebagai harinya Santo Ignatius, pendiri Serikat Yesus. Kita akan berbicara tentang spiritualitas Ignatian. Mungkin juga icip-icip karena hanya 45 menit atau 40 menit. Dan itu saya rasa nggak bisa semuanya. Kalau nanti makin ingin tahu, boleh memanggil yang lain, atau boleh meminta saya kembali juga bisa untuk melanjutkan perbincangan kita. Tadi foto Ignatius ini beda sekali ya. Ini adalah foto ketika dia menulis sudah di kota Roma. Saya mulai menulis konstitusi Serikat Yesus. Kemudian ini disebut Pilgrim with Ignatius.
maka kita bersama sejenak akan berbicara atau mau berjalan bersama Ignatius, semoga memberi inspirasi gitu. Nah, sekali lagi 20 Mei tahun 1521 nanti Ignatius itu mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Ignatius sebelum tahun 1521 dia lahir 1491 pada umur kira-kira 30. Dia bersama teman-temannya mempertahankan benteng Pamplona dan dia terkena bom mortir, pecahan mortir di kaki kanannya sebelah bawah. Dan itu merupakan saat-saat yang sangat-sangat menentukan. Dari dia militer begini, kemudian berubah menjadi seperti ini. Lihat, bagaimana seperti ini ya, lebih gagah mana? Bandingkan dengan Ignatius yang pakaiannya mulai hanya 1 lembar dibandingkan dengan yang ini perangkap-perangkap, pakai pelindung kepala juga, dan di sini dia mulai menjadi seorang peziarah. Nah, kalau kita bersama Ignatius, itu sebetulnya kita diajak untuk bisa melihat segala sesuatu secara baru di dalam Kristus. Melihat segala sesuatu baru dalam Kristus. Ini sebetulnya sangat seperti Paulus yang punya cita-cita seperti ini. Hidup kita pada dasarnya adalah Kristus. Menjadi mampu melihat segala sesuatu baru dalam Kristus itu berarti menjadi manusia baru. Dan catatan kecil di paling bawah ini, melihat segala sesuatu baru dalam Kristus itu adalah sebuah proses panjang, sebuah peziarahan. Nanti kita ceritakan Ignatius yang mulai menjadi peziarah pada dasarnya sampai beliaunya meninggal tahun 1556 pada umur kurang lebih 65 tahun, itu peziarahannya baru selesai. Jadi sebuah proses yang sungguh-sungguh panjang. Oh, ini kalau tidak bisa saya teruskan ya. Saya ulangi ya, ini tidak bisa saya pencet-pencet lagi. Mohon maaf sebentar. Saya akan mengulangi lagi. Nah, kira-kira saudari-saudara, kita bisa membayangkan ini dalam rangka 500 tahun, ada sebuah buku yang sekarang sedang diterjemahkan, wujudnya itu tanya jawab, jadi menurut saya mudah dipahami, menarik, ditulis oleh Arturo Sosa, Serikat Yesus, beliau adalah Jenderal Serikat Yesus sekarang ini, yang diwawancarai oleh seorang yang bernama Dario Menor, itu seorang jurnalis, dibuatkan sebuah buku, dan kita bisa melihat di mana Ignatius. Ignatius itu di antara mereka orang yang sangat banyak, itu ada di tengah-tengahnya. Ini dia Ignatius, disebut Walking with Ignatius. Memang kita berjalan bersama Ignatius supaya apa di zaman sekarang? Ini menurut saya buku yang sangat menarik, berbicara tentang pengalaman Ignatius, berbicara tentang pengalaman Pater Jenderal, berbicara tentang
bagaimana Pater Jenderal melihat pandemi 19, kehadiran gereja, kehadiran serikat di dalam dunia sekarang ini. Jadi Ignatius bisa menemani kita berjalan dalam dunia sekarang ini. Dia hadir juga bisa dengan segala warisannya, atau kita sebut spiritualitasnya di dunia sekarang ini. Nah, kita mengenal sejenak Ignatius ini. Dia lahir 23 April 1491 dari keluarga bangsawan kecil di Loyola, Spanyol Utara. Kalau suatu hari berminat, boleh ke Loyola, masih ada peninggalan, ada katedralnya, kemudian ada rumahnya zaman dulu, ada tempat retretnya, ada tempat menginapnya, ada juga restoran-restoran di seputar itu. Kita bisa mengenang di mana tempat Ignatius lahir, mengenang nanti di mana Ignatius setelah terluka dari Pamplona, dia ditinggal di situ lagi kurang lebih selama 1 tahun untuk penyembuhan. Ignatius yang dikenal sebagai Inigo, lalu menjadi Ignatius, adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Banyak keluarganya. Dan pengalaman yang menyedihkan adalah bahwa ibunya meninggal beberapa waktu setelah melahirkan Ignatius. Dan karena bapaknya sangat mencintai ibunya, dan ibunya meninggal gara-gara Ignatius lahir, bapaknya tidak terlalu suka dengan Ignatius. Ignatius ini sangat berminat untuk berkarir di dunia militer. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat berani, juga sangat ambisius, dan pada umur 18 tahun itu mulai mengabdi sepenuh hati kepada seorang bupati, Antonio Manrique de Lara, Bupati Najera, itu di Spanyol Utara juga. Dan dia sangat dikenal dengan diplomasi dan kepemimpinannya yang luar biasa. Sang bupati sangat menghargai diplomasi dan kepemimpinan Ignatius, dan Ignatius segera mendapatkan kepercayaan dari sang bupati tersebut. 20 Mei 1521, saat Ignatius umur 30 tahun, saat Ignatius mempertahankan benteng Pamplona, sangat berani dia, karena sebetulnya hampir kalah. Dan kemudian di dalam benteng itu, kaki kanan bawah Ignatius terluka, terkena pecahan bom mortir. Lalu karena Ignatius ini sangat ingin berkarir di dunia militer, dan kehendaknya sangat kuat, dia bertahan dengan beberapa kali operasi, sampai katanya 3 kali. Waktu itu kan belum ada bius, jadi pasti sangat kesakitan. Operasi yang pertama, kemudian muncul tulang di kaki bawah, dekat mata kaki, dioperasi lagi, muncul lagi, dioperasi lagi, dan Ignatius ini sempat mendapatkan sakramen perminyakan. Dan dikatakan pada hari ketiga setelah operasi terakhir, dia akan meninggal kalau tidak menjadi baik. Ternyata menjadi baik. Dan kemudian ketika dia terluka, operasinya itu di kota Loyola, di tempat di mana dia lahir, di rumah di masa kecil dia. Dan disitulah Ignatius selama 1 tahun, berkat bimbingan Tuhan, mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Tahun ini, mulai 20 Mei kemarin, Serikat Yesus seluruhnya internasional memperingati 500 tahun pertobatan Ignatius, khususnya terkait dengan Cannonball Moment, dan itu 20 Mei 2021. Siapa yang mengira Ignatius itu berubah? Tadi saya menunjukkan lebih hebat mana antara Canisius yang tentara militer dengan Canisius yang peziarah. Kalau dia tetap berkarir di dunia militer, mungkin ya kita tidak mewarisi spiritualitasnya
seperti sekarang ini. Dan perubahan ini dikenang sebagai Cannonball Moment yang mengajak seluruh serikat dan teman-teman yang berminat pada spiritualitas Ignatian untuk merefleksikan saat-saat perubahan kita masing-masing. Perubahan yang penuh rahmat, perubahan yang ke arah menjadi lebih baik, apalagi perubahan yang memang spesial, disebut Cannonball Moment. Kegelapan, kesulitan, ya penyakit, kesakitan, hampir mati, bisa jadi itu menjadi Cannonball Moment. Apalagi saat ini, saat pandemi COVID-19, diharapkan juga menjadi sebuah momen bagi kita untuk juga menemukan perubahan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Moga-moga ini mungkin, karena waktu peringatan awal di Jogja ditampilkan juga 3 orang yang mengalami perubahan berkat spiritualitas Ignatian, terutama merenungkan Cannonball Moment hidup kita masing-masing. Setiap orang dipanggil Tuhan untuk bisa melihat segala sesuatu secara baru di dalam Kristus. Tetapi itu proses yang panjang. Kita dalam rangka proses itu akan mengalami perubahan demi perubahan. Dan bisa disebut perubahan demi perubahan, terutama yang penting itu sebagai Cannonball Moment kita. Kalau kita menemukan, moga-moga kita kenang, kita pelajari, kita olah, dan kita jadikan kekayaan yang luar biasa bagi kita untuk berproses bagaimana tadi banyak didoakan, untuk bisa menjadi lebih baik, memiliki kehidupan kekal sejak kita hidup sekarang ini. Begitu. Dari karir militer menjadi kesatria Allah. Dari kesatria militer yang penuh ambisi menjadi peziarah yang tetap juga penuh ambisi. Nah, saudari-saudara, Ignatius di Loyola selama 1 tahun mengalami Cannonball Moment itu seperti apa? Nanti juga sedikit kita lihat permohonannya dan doanya. Sebetulnya saat sakit 1 tahun di Loyola, Ignatius itu gara-garanya adalah tidak menemukan buku-buku yang dia sukai. Dia sangat suka membaca buku kepahlawanan, membayang-bayangkan bahwa dia akan kembali berkarir di militer, tetapi di Kastil Loyola saat itu hanya ada 2 buku, yakni buku cerita tentang Santo Santa dan riwayat hidup Yesus, riwayat hidup Yesus yang ditulis oleh 4 pengarang Injil, ditambah dengan beberapa tafsir. Nah, Ignatius mengalami mulai membeda-bedakan pengalaman. Kalau dia itu mengenang karirnya sebagai militer, ketemu dengan wanita-wanita cantik impiannya, kemudian mempersembahkan persembahan yang luar biasa untuk dia persembahkan kepada sang raja dan juga sang putri bangsawan, sang ratu, itu dia sangat bersemangat dan punya ambisi yang sangat besar. Tetapi ketika dia berpikir-pikir soal itu, kemudian hati dan pikirannya menjadi kosong. Lalu dia ingat ketika membaca kisah Santo Santa tadi, terutama Santo Fransiskus dan Santo Dominikus yang berbuat juga besar, berbuat luar biasa untuk Yesus. Kemudian Ignatius mulai membedakan, kalau dia membayang-bayangkan berbuat sesuatu yang besar, seperti Fransiskus, seperti Dominikus untuk Yesus, dia mengalami kegembiraan dalam batinnya agak lebih lama. Tapi kalau dia membayangkan berkarir di militer lagi, berbuat sesuatu yang istimewa untuk sang ratu dan sang raja, itu dia juga antusias. Tapi lalu mengalami kekosongan, hampa. Dan itu mulai dia beda-bedakan, dan akhirnya dia merasakan lebih dalam lagi bahwa bercita-cita, berbuat besar,
berbuat lebih besar, nanti menjadi kata semboyan magis, itu untuk Tuhan Yesus membawa kemantapan, membawa sukacita dalam batin dan pikirannya, dan itulah yang akhirnya dia putuskan. Dia ingin membuat sesuatu yang lebih besar, dan cita-cita itu dia inginkan adalah pergi ke Yerusalem, berbuat banyak hal untuk Yesus yang pernah lahir di dunia di tanah suci. Nah, ini gambar Ignatius yang terluka. Lihat, yang di spalk adalah sebelah kanan ini. Di sini ini kakinya dioperasi sampai 3 kali di atas telapak ini, di mata kakinya di atas sikit. Akhirnya Ignatius ini kakinya panjang sebelah, yang kanan ini menjadi lebih pendek, dan yang kiri lebih panjang. Maka dia kalau kita bisa bertumbuh, semakin mampu melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus. Dan prosesnya panjang. Ketika ada cannonball moment tadi, di sini Ignatius berubah, memutuskan untuk berbuat sesuatu yang lebih besar dan lebih besar, seperti Santo Fransiskus, Santo Santa lain, dan seperti Santo Dominikus. Dia putuskan dia masih harus mengalami peziarahan yang panjang. Tadi kita tahu di sini umur 30, 1 tahun berarti setelah umur 31 dia memutuskan untuk berjalan. Nah, jadi kemudian ini yang kita mohon dalam doa-doa kita. Selama 1 tahun dari 20 Mei sampai Juli tahun depan, kita tiap kali mendoakan doa ini. Kalau teman-teman nanti saudari-saudara mau mendoakan ini akan saya kirimkan, sudah berwujud PowerPoint juga. Kita mengingat kembali peristiwa pertempuran Pamplona. Seperti tadi, Ignatius mengalami persoalan di Pamplona. Kegigihan Santo Ignatius, jadi sangat gigih Ignatius ini. Kemudian juga keberanian Santo Ignatius, memang dia sangat berani, luar biasa. Dan juga sepenuh hati, dan dia mampu menggalang teman-temannya, mempersatukan teman-temannya untuk mempertahankan benteng Pamplona. Tetapi kemudian dia terluka, maka kita juga dalam mengenangkan 500 tahun pertobatan Ignatius, mengingat luka-lukanya. Tapi juga mengingat mimpi-mimpinya yang hancur. Mengingat cita-citanya yang runtuh. Mengingat kesehatannya yang rapuh. Kegagalannya yang sedemikian nyata. Karir sebagai militer habis, padahal dia sangat-sangat berkeinginan, luar biasa, ambisius untuk menjadi orang hebat di dalam dunia kemiliteran ini. Kemudian kita juga mengingat Ignatius kembali ke Loyola dan hari-hari panjang yang mesti dilaluinya untuk mencari jalan hidup. Tadi 1 tahun, hanya ada 2 buku bacaan, yakni tentang kisah Yesus dan juga kisah Santo Santa. Tetapi ternyata itu menjadi sarana untuk Ignatius menemukan Tuhan, sarana dari Tuhan untuk mendidik Ignatius. Maka Ignatius akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sesudah dia mencoba mendengarkan suara Tuhan, dan juga berbicara kepada Ignatius melalui bacaan, kerinduan yang terdalam serta impiannya, doa-doa dan imajinasinya. Jadi kerinduannya lalu mulai tergantikan. Rindunya apa? Sekali lagi Ignatius ini rindu berbuat yang lebih besar lagi untuk Yesus, Sang Raja Surgawi. Sang Raja segala-galanya. Dan dia berimajinasi dia akan pergi ke Yerusalem, selama-lamanya tinggal di Yerusalem, untuk berbuat hal-hal yang besar
bagi Yesus. Ini nanti akan terus-menerus mendorong dia menjadi kekuatan bagi dia. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian Ignatius setelah dari Loyola memutuskan menyerahkan diri kepada Tuhan, ingin pergi ke Yerusalem tanpa membawa apa-apa, menjadi seorang peziarah. Lalu dalam doa Ignatian di tahun ini, kami mengingat perjalanannya ke Manresa. Manresa itu kalau pernah ada yang pergi ke Barcelona, dekat dengan Barcelona, dan di sampingnya ini ada gambar sungai, ada namanya Sungai Cardoner, dan guanya tidak kelihatan di sini. Ignatius sebetulnya tinggal di dalam sebuah gua, tidur di situ kalau malam hari, berdoa di situ, kemudian melakukan mati raga, dan siang harinya dia bekerja di rumah sakit di Manresa ini untuk mendapatkan sekedar makanan. Diceritakan Ignatius ini doanya 7 jam sehari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nanti sempat melakukan yang namanya latihan rohani, cita-cita dan kerinduan Yesus itu ada di dalam sebuah doa yang namanya panggilan raja. Ignatius mengajari kita semua para Yesuit untuk sungguh-sungguh tidak tuli, untuk sungguh-sungguh cepat tanggap, merespon panggilan Yesus itu. Untuk berjuang bersama Yesus membangun kerajaan Allah, berjuang sedemikian rupa di bawah panji-panji salib Yesus. Dan itu adalah sarana dari Ignatius untuk mendidik kita. Lalu tadi ada doa Ignatian tadi, ambillah, dan seterusnya tadi. Perjuangan dan pergulatan batinnya. Jadi sekali lagi dia menjadi seorang peziarah dan masih mengalami perjuangan dan pergulatan batin yang luar biasa. Sebelum di Manresa, Ignatius ini pernah di tempat yang namanya Montserrat, di atas gunung di Manresa naik. Itu juga dekat Barcelona, kalau ke sana bisa ke Montserrat di tempatnya Biara Benediktin. Ada Bunda Maria yang spesial, Bunda Maria dengan kulit, wajah, dan semuanya hitam, yang disebut The Lady Asaransu. Di Montserrat itu Ignatius pernah ingin bunuh diri. Kita bayangkan betapa pergumulannya luar biasa. Orang sampai ingin bunuh diri tentu saja kemungkinan besar melihat masa lalunya yang berat, yang tidak mudah untuk diterima dan sebagainya. Dan tentu saja Ignatius punya keinginan berbuat banyak, merengkuh dan melayani sesama untuk membantu jiwa-jiwa menemukan penghiburan dari Yesus yang sudah bangkit. Jadi Ignatius ini pengalamannya akan Yesus luar biasa. Nah ini teman-teman, saudari-saudara, gambarannya sudah lebih indah. Ini adalah gua di samping Sungai Cardoner yang tadi saya ceritakan. Setahun tinggal di sini Ignatius bermati raga, berdoa sehari 7 jam, kemudian juga bekerja di rumah sakit untuk mendapatkan makan, lalu dia menulis yang namanya latihan rohani. Tentu saja di sini juga mengalami pergumulan batin yang berat. Saya pernah masuk di gua ini sekali dan melihat bagaimana Ignatius dengan hanya kukunya itu membuat tanda salib di atas karang di kiri kanan gua ini. Perjuangannya adalah, tadi kita doakan juga sudah, menaklukkan diri dan mengatur hidup sedemikian rupa. Putusan yang diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Salah satu contohnya kalau kita rasa lekat tak teratur itu, kita memutuskan berdasarkan like and dislike. Kalau suka kita jalankan, kalau tidak suka tidak kita jalankan. Lah itu nanti bisa jadi tidak berasal dari Allah. Atau kalau kita marah, malah membuat keputusan. Itu juga enggak pas.
Jadi perjuangannya sekali lagi adalah spiritualitas Ignatian ini, metodologi atau sarana untuk melatih diri, supaya kita mampu menaklukkan diri dan mengatur hidup sedemikian rupa, sehingga tidak ada keputusan yang diambil di bawah pengaruh rasa lekat teratur. Ini perjalanan yang ya panjang juga. Saya sekarang ini sudah umur 58 tahun, juga mengalami dan merasakan bahwa rasa lekat tak teratur yang masih ada. Jadi tidak bisa bebas 100%. Waktu di novisiat, saya pernah merasakan sangat bersyukur, berterima kasih, merasa mampu menerima diri apa adanya 100%, dan itu sangat menggembirakan. Tapi ternyata dalam proses selanjutnya, menerima dirinya tidak bisa juga 100%. Waktu kuliah di STF, di filsafat, nilainya kurang baik sedikit aja sudah ya merasa rendah diri lagi dan sebagainya. Jadi prosesnya masih panjang sebagai seorang peziarah. Ini buku yang dihasilkan oleh Ignatius, bukunya pendek, mungkin suster aja yang pernah melakukan latihan rohani, Suster Katarina tadi siapa tahu, karena SND juga sering melakukan retret, dan banyak retret itu memakai buku latihan rohani Ignatius Loyola ini. Ini buku bisa dibeli tapi bikin pusing. Kalau belum, bukunya menjadi sangat hidup dan sangat kaya kalau dibaca lagi dan dibaca lagi. Kalau mau retret itu biasanya supaya bisa menikmati hal ini, ya paling tidak 3 hari atau 8 hari. Nah ini yang juga kita minta lagi, kita mohon pada Ignatius. Seperti Santo Ignatius, kita ingin bahwa kita ini bisa tumbuh, percaya secara penuh kepada Roh Kudus yang membimbing kita, dan terus-menerus berusaha setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingannya. Sangat kuat memiliki punya kemampuan seperti Ignatius melakukan pembedaan roh, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang dari roh baik, mana yang dari roh jahat, dan kita memilih yang dari roh baik. Dan itu berarti memiliki semangat dan keberanian, semangat dan berani, tapi juga sadar bahwa rapuh, semangat, dan berani ini kan luar biasa. Tetapi sekaligus di situ tulus dalam mencari dan merawat persahabatan. Kita tahu pesan Yesus dalam melaksanakan perutusan kita, tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular, semangat dan berani. Keterbukaannya terhadap orang muda, jadi Ignatius ini selalu merengkuh banyak orang, khususnya orang muda, dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka. Maka tadi buku Walking with Ignatius, itu gambarnya juga Ignatius di tengah orang-orang muda, bukan orang-orang tua. Orang tua yang punya semangat muda itu boleh. Semoga kami juga belajar dari sikap Ignatius yang tidak kenal rasa takut untuk maju. Terus-menerus berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi atau magis. Bahkan jika hal ini seringkali berarti adalah kesalahan. Berarti melakukan kesalahan, tetap maju, tetap mencoba memperbaiki. Lalu juga Ignatius itu punya semangat yang luar biasa untuk merasul. Dan dia dipenuhi dengan cinta yang luar biasa pada dunia yang indah namun sudah rusak. Kita ingat Ignatius ini pembaharu dalam gereja, berbeda dengan Martin Luther. Martin Luther ketika melihat kebobrokan gereja, dia berpisah dari gereja. Sedangkan Ignatius ketika juga melihat kebobrokan gereja,
dia memperbaharuinya dari dalam, dan tetap percaya bahwa Paus adalah wakil Kristus di dunia. Kita juga ingin mohon bantuan dari Tuhan dan Ignatius untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kita yang sempit. Prasangka tentang diri kita, prasangka tentang orang lain, prasangka tentang dunia, sehingga dengan demikian kita bisa melihat segala sesuatu dengan mata baru. Orang atau kita tidak bisa melihat secara baru dalam Kristus itu karena wawasan yang tidak pernah kita olah dalam diri kita atau orang lain atau dunia. Kita ingat pesan Yesus bahwa selumbar dalam mata orang lain, setitik dalam mata orang lain kita lihat, tetapi balok di mata kita sendiri tidak kita lihat. Ini di sini. Wawasan kita sempit. Balok di mata kita nggak kita lihat, sedangkan selumbar atau satu titik di mata orang lain itu bisa kita lihat. Maka kita harus bisa menyingkirkan wawasan-wawasan yang sempit ini. Kita juga ingin dibantu untuk menghidupi karisma Ignatian dengan semakin mendalam. Karismanya apa? Karismanya adalah melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, mampu melihat karya Tuhan yang sedang bekerja, bahkan karya Tuhan dalam kegelapan. Sosa ketika ditanya tentang pandemi ini, apa yang diajarkan oleh pandemi, dan dunia baru macam apa yang mungkin akan terjadi setelah pandemi juga tidak mudah menjawabnya. Yang jelas kita diajak untuk semakin mengenal Yesus yang miskin dan juga yang rendah hati dan mencintainya dengan lebih mesra dan mengikutinya dengan lebih dekat, dan dengan demikian kita bisa ikut serta menciptakan sebuah dunia baru. Apalagi dunia yang sekarang ini dilanda dengan pandemi yang menghabisi banyak hal di seluruh bumi ini. Kita juga ingin memohon lewat Bunda Maria, sangat dekat dengan Maria, Ignatius itu. Di Roma sangat dekat dengan Bunda Maria Tiba Marga atau Maria de la Strada, Maria sebagai penuntun jalan, dan berdoa semoga Bunda Maria itu berkenan menggandengkan tangan kita dengan tangan putranya Yesus, melangkah keluar, jadi keluar dari diri kita, setiap hari ke dunia, tapi dengan jiwa yang luar biasa, jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengharapan. Kalau anak-anak De Brito, orang-orang remaja mengatakan begini, jiwa Ignatius adalah orang yang berani, berbahaya, dan punya pengaruh. Berani, berbahaya itu berarti memang yang dibuat pasti spesial dan lalu punya pengaruh. Ini bahasa dari anak-anak De Brito. Nah, saudari-saudara, itu sekilas tentang sakral spiritualitas Ignatian yang bisa kita cicipi sejenak untuk bisa melihat segala sesuatu baru dalam Kristus dan mungkin juga mengunyah lagi apa yang sedikit saya sampaikan. Ini ada alat yang namanya sarana metodologi yang namanya eksamen konsiensie dalam hidup sehari-hari. Bisa dilakukan sekali atau 2 kali. Kalau dalam masa latihan diminta 2 kali, siang dan malam sebelum tidur. Ada 5 langkah. Yang pertama mengucap syukur. Yang kedua memohon penerangan Roh Kudus, seperti tadi ya. Kalau ini sungguh-sungguh setiap hari kita lakukan, kita semakin percaya akan Roh Kudus, dan percaya akan Roh Kudus berarti percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kita dan memberi pengalaman dari pagi sampai siang, kalau 2 kali, pengalaman siang sampai malam, kalau hanya sekali, pengalaman dari pagi sampai malam. Kemudian tentu saja dalam rangka kita meninjau pengalaman, biasanya tetap ada kekurangan, kemudian kesalahan mungkin, juga ada ya kebelum sempurnaan,
Dan di situ kita diajak untuk memohon ampun, menyesali dosa dan mohon pengampunan, lalu membuat niat dengan penuh harapan, membangun niat untuk memperbarui hidup. Kita lihat sejenak. Langkah yang pertama adalah mohon rahmat untuk mensyukuri setiap rahmat demi rahmat yang boleh aku terima. Pengalaman saya bertumbuh ini. Bagaimana rasa syukur kita itu semakin lama semakin mendalam. Dan saya rasa dari dulu saya di novisiat sampai sekarang kalau melakukan hal ini, rasa syukur semakin lama memang semakin mendalam. Dan itu berarti biasanya memahami dan merasakan alam ciptaan ini untuk saya, tumbuhan dan segala binatang juga dianugerahkan oleh Tuhan untuk saya. Lalu sesama manusia juga diciptakan untuk saling menumbuhkan satu sama lain, dan juga diajak untuk menemukan jati diri Yesus yang juga dianugerahkan untuk saya. Yesus menjadi manusia untukku juga. Maka saya mengambil gambar, meskipun ini gambarnya bukan yang Kristiani ya, tapi juga bisa Kristiani, itu bersyukur is powerful. Bayangkan kalau kita bisa selalu bersyukur, hidup ini pasti luar biasa indah, sangat menyenangkan. Lalu yang kedua kita mohon penerangan Roh Kudus. Mohon petunjuk Roh Kudus supaya bisa meneliti batin dengan jernih. Kalau sungguh-sungguh ini dilatih terus-menerus, kita juga tahu bahwa ada 7 anugerah Roh Kudus, dan itu adalah kebijaksanaan. Bayangkan kalau kita menemukan bimbingan Roh Kudus, menemukan Tuhan yang berkarya dalam diri kita, menemukan perubahan-perubahan demi lebih baik dan lebih baik, kita pasti akan dianugerahi entah 1 atau 2 atau 3 anugerah Roh Kudus ini. Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, rasa takut akan Allah, dan kesalehan. Ini saya rasa luar biasa. Kalau kita menjadi bijaksana, kalau kita ketemu dengan orang bijaksana itu wah, luar biasa. Kalau kita ketemu dengan orang yang mudah memahami, penuh pengertian, wow, itu juga sangat membahagiakan. Dan itu akan kita peroleh kalau kita dalam perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita, selalu memohon petunjuk Roh Kudus dan menemukan bagaimana Roh Kudus itu tercurahkan dalam diri kita, meskipun harus melalui proses panjang dan bisa jadi melalui pergumulan yang sederhana, bisa jadi tapi juga bisa pergumulan yang sungguh sulit dan mungkin juga gelap. Lalu latihannya sederhana. Ini meninjau pengalaman kita dari waktu ke waktu, menganalisisnya, mengamatinya, menyelidikinya, dan menemukan apa yang terjadi dalam diriku. Bisa sangat mengasihkan, tapi kadang-kadang juga kalau lelah juga bisa membosankan. Tapi itu adalah sebuah dinamika. Kita bertanya, kita menyelidiki, kita menganalisis, kita mengamati bagaimana Tuhan bekerja dalam diriku melalui pengalaman pribadiku. Kita yakin bahwa Allah itu kan selalu mencinta ya. Dan kalau Allah selalu mencinta dan selalu berkarya, pasti ada pengalaman dalam diri saya. Dan bagaimana diriku menanggapi rahmat-Nya ini? Apakah aku bisa mulai melihat pertumbuhan dalam diriku, memandangnya, memahaminya, merasakan seperti Yesus, memandang, berpikir, memahami, merasakan seperti Yesus. Lama-lama kalau kita terus-menerus berlatih, saya rasa kita juga akan menemukan sesuatu dan mulai berproses untuk bisa memandang segala sesuatu secara baru dalam Yesus. Kemudian kita diajak untuk mohon ampun, menyesali dosa, memohon pengampunan, merasakan Tuhan yang begitu mencintai kita, Tuhan yang memanggil kita untuk terus terlibat dalam karyanya dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Pengampunan itu luar biasa. Ini.
Kalau diampuni ini yang diampuni saya rasa yang ini ya. Yang sangat senang, sangat damai, sangat gembira. Ada sebuah buku yang menurut saya ampuni itu jauh lebih gembira dari Peter Bremen, Romo di Belanda, Romo Yesuit. Nah, kalau sudah merasakan pengampunan yang luar biasa, saling mengampuni, kita membangun dengan penuh harapan niat untuk memperbarui hidup. Tadi kita sebut Ignatius itu punya semangat magis AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Kalau dalam bahasa Jawa, amrih mulya dalem Gusti. Kalau sedang jengkel, itu aku mendem jadi apa begitu. Kalau guru ya jadi guru begitu. Kegagalan bukan akhir, melainkan kesuksesan yang tertunda. Maka saya mengambil gambar yang moga-moga menarik. Hidupmu akan berubah lebih baik jika kamu bersedia untuk mengubah dirimu terlebih dahulu. Ya, kita sendiri dululah yang harus berubah. Lalu ditutup dengan doa Bapa kami. Rahasia doa Bapa kami yang tidak banyak orang tahu. Saya rasa dari latihan-latihan tadi itu disimpulkan dalam doa Bapa kami. Kalau kita bisa memuji Tuhan, itu pasti pengalamannya luar biasa, bersyukur, berterima kasih. Tuhanku itu juga Tuhan kita, Bapa kami. Dan kita ingin supaya kehendak Tuhan dan kerajaannya sungguh-sungguh terjadi di dunia ini. Terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu harapan kita yang di Bapa kami. Lalu kita masih makan, harus makan, maka kita mohon supaya dikasihi rezeki setiap hari. Kemudian juga kita mohon ampun dan mohon supaya kita itu diselamatkan. Nah, pertanyaannya sederhana ini sekarang. Apakah aku mau berkehendak kuat untuk bertobat, mengalami perubahan, lahir kembali, meningkatkan kualitas hidupku dan menata hidupku. Kalau kita ingin, spiritualitas Ignatian bisa dipakai, terutama tadi latihan kecil, eksamen konsiensie, pasti bisa dipakai. Lalu dari situ kita akan bisa juga mengenali dan juga bisa berpikir-pikir tentang apakah tanda-tanda yang menguatkan diriku untuk ambil langkah ini. Kalau ada tanda-tandanya, tentu saja pasti akan lebih memberi kita kekuatan yang memadai. Nah, saudari-saudara, moga-moga dengan demikian kita yakin juga bersama Anthony de Mello dan kerinduan kita bisa menemukan Tuhan dalam segala sesuatu kalau kita mau juga mencari Tuhan dalam segala-galanya. Saudari-saudaraku, terutama komunitas LPF, demikian sekilas sejenak kita berjumpa dengan spiritualitas Ignatian, berjalan 45 menit bersama Ignatius. Moga-moga itu memberi kita juga inspirasi, dan kalau ada yang nanti bertekad, saya rasa PowerPoint kami juga sudah kami kirimkan, itu bisa dipakai. Mungkin begitu, Bu siapa tadi yang menjadi MC?